Shalom, saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia menurut Dr. Randus Muller-Kruger. Pada tahun 1959, untuk pertama kali terbitlah sebuah karangan yang menyajikan sejarah gereja di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Sejarah di Indonesia yang terkenal itu merupakan pembahasan pertama tentangnya dalam bahasa Indonesia sendiri. Setelah Dr. Randus Muller-Kruger menulis karyanya, sejak tahun 1959 telah terbit beberapa buku yang berharga mengenai sejarah gereja di tanah air. Dalam karangan-karangan itu diusahakan untuk memperluas perdagangan, bukan hanya gereja dalam arti yang luas. Tentang kedatangan orang-orang Kristen Nestorian ke Indonesia, tidak ada kepastiannya, ya pasti ialah bahwa tidak ada garis terus-menerus antara mereka dengan kekristenan di Indonesia. Lain halnya dengan jemaat-jemaat yang ada di abad ke-16, didirikan oleh pekabar-pekabar Injil Katolik Roma di Minahasa, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Pada abad ke-19, jemaat-jemaat itu menjadi pangkalan untuk PT di daerah-daerah Indonesia Timur, selebihnya di Sulawesi. Bagi seorang Protestan tidak usah menjadi soal bahwa yang pertama kali melayangkan baptisan di Indonesia adalah orang-orang Katolik. Mereka membaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan baptisan itu adalah sah. Tetapi karena orang-orang Portugis menetap di wilayah Indonesia Ternate pada tahun 1522. Namun demikian, saat gereja melepaskan diri dari asuhan para utusan Injil itu merupakan suatu titik yang penting pula. Utusan Injil bukan lagi sang bapak, melainkan saudara, yang akan hadir atas kehendak gereja itu sendiri. Persoalan kedua ialah tentang Dr. Randus Muller-Kruger. Dalam bagian pertama, bukunya yang bertolak dari segi demikian dapat diperoleh periodisasi sebagai berikut. Pada tahun 1520 sampai tahun 1605 zaman misi Katolik Roma, pada tahun 1800 sampai tahun 1940 zaman sending oleh lembaga-lembaga pekebaran Injil. Masa setelah tahun 1940 sampai tahun 1950 belum dikemukakan sebagai zaman tersendiri. Sebagai patokan itu datang dari luar kehidupan gereja itu sendiri. Terima kasih.